Di ujung itu gue ngeliat sosok cewek kebaya merah, lehernya panjang banget, dan dia sedang natap ke arah gue kayak gini. Oke guys, jadi ini adalah cerita horor pengalaman gua waktu ngekos di salah satu kota di Jawa Barat dari tahun 2021 sampai tahun 2022, mungkin sekitar 1 tahun. Gua ngekos 1 tahun lebih lah di kosan itu. Kosannya murah, lokasinya strategis, dan gua kenal cukup dekat sama pemilik kosnya. Selain itu, kenapa gua milih kosan itu karena bayangin aja, kosan 1 bulan 300.000 udah free wifi. Oh ya, udah sama wifi, iCloud wifi, air, terus sudah sama kasur, lemari, bantal, guling, sudah iCloud. Awalnya gue mikir itu cuma kos biasa, tapi setelah gue tinggal di sana hampir 1 tahun, gue sadar satu hal. Dari 7 kamar yang ada di kosan itu, hampir semua kamarnya rata-rata sering kosong. Dan setelah gua ngalamin sendiri beberapa kejadian aneh di sana, gua akhirnya ngerti kenapa banyak kamar kosong di sana. Jadi waktu itu gua memutuskan buat ngekos di salah satu kota di Jawa Barat. Alasan gua milih kosan itu sebenarnya simpel banget. Yang pertama, murah, seperti yang tadi gua kasih tahu. Yang kedua, gua cukup kenal dekat sama pemilik kosnya. Dulu waktu gua masih mondok, gua sering banget nongkrong di warung si ibu pemilik kos itu. Kadang jajan, kadang juga kasbon kalau nggak punya uang gitu kan. Intinya gua sering banget main ke situ. Bangunannya juga menurut gua unik. Di lantai bawah itu warung pemilik kos. Si ibu kos itu ngewarung. Sedangkan di lantai atasnya kosan. Strukturnya juga berbentuk letter L dengan lorong panjang yang menghubungkan kamar ke kamar. Di bagian atas tuh ada semacam rooftop atau halaman kecil, dan sebelum masuk halaman itu ada musola kecil. Total kamar di kosan itu ada 7. Tapi waktu gue pertama kali datang ke sana, tinggal di sana, yang terisi cuma ada 2 kamar. Yang pertama, kamar nomor 2 diisi oleh pedagang. Dia tuh cuma ada di sore sampai malam, karena dari pagi atau mungkin dari subuh ke sore itu dia jualan. Kamar nomor 4 diisi oleh mahasiswa mahasiswa yang kerja tuh, mahasiswa karyawan. Jadi dia cuma datang kalau ada jadwal kuliah doang. Kalau nggak ada jadwal kuliah ya nggak ada. Akhirnya gue milih kamar nomor 6, posisinya dekat dengan rooftop. Artinya kalau malam hari gue sering banget sendirian di lantai atas di kosan. Kadang-kadang kalau misalkan si tukang jualan itu, si pedagang itu nggak ada, atau misalkan lagi pulang kampung, gue sering banget sendirian. Awal gue tinggal di sana, gue mulai ngerasain sesuatu yang susah dijelasin. Kalau dalam bahasa Sunda, sesuatu itu disebut geuman. Kayak gelap, kayak terasa gelap, tapi bukan gelap biasa gitu. Mungkin kalau orang Sunda bisa di komen geuman tuh kayak gimana. Gue susah ngejelasinnya. Lampu nyala, tapi kayak ngerasa suram aja gitu. Sepinya beda, bukan sepi normal. Sepinya kayak dingin gitulah, dan bikin merinding. Kadang kalau malam, lorong kosnya itu kayak terlalu sunyi banget. Beberapa malam kemudian, gue sering banget ngedengar suara langkah kecil dari lorong kos. Kayak ada anak kecil yang lagi lari-lari. Padahal waktu itu sudah tengah malam. Memang pedagang itu punya anak kecil karena tinggal bertiga sama istrinya, terus punya anak kecil sekitar umur 2 tahun apa 3 tahun, gue lupa.
Tapi logikanya, mana mungkin anak kecil main di lorong kos tengah malam gitu. Beberapa kali gua keluar buat ngecek siapa sih anak kecil itu. Suara langkah itu jelas banget gitu kedengeran. Tapi setiap gua buka pintu, lorongnya kosong, nggak ada anak kecil itu. Pernah suatu malam pas gua mau ke WC, di kos itu kan WC itu ada 2. Jadi kiri kanan gitulah WC-nya tuh. Dan gua milih yang pas gua lurus gitu, belok kiri kan letter L, langsung ada WC. Nah, WC yang deket itu lah pokoknya. Gua ke WC itu. Jadi di WC itu di bagian atasnya tuh plafonnya tuh bolong, ada bolong satu kotak gitu, bolong. Awalnya gue biasa aja, tapi tiba-tiba gue ngerasain ada yang ngeliatin gue. Gue refleks dong nengok ke atas karena gue ngerasa kayak ada ngeliatin gitu. Gue pas ngeliat ke atas, di atas itu ada yang ngeliat gue gini nongol, ngeliat gue ke bawah. Jujur waktu itu gue panik banget, tapi gue sebisa mungkin harus tetap tenang. Yang pertama, kenapa gue harus tenang? Karena gue lagi BAB. Dan akhirnya gue cepet-cepet buat selesai di WC. Sejak malam itu gue mulai ngerasa kayaknya yang ada di kosan ini bukan cuma manusia deh. Dan kayaknya juga kos ini gak sepenuhnya kosong, banyak penunggunya. Masuk tahun 2022, kejadian-kejadian aneh mulai makin sering terjadi. Pernah suatu malam ketika gue lagi nonton film horor, gue kan orangnya sering banget tuh, suka banget gitu nonton film horor. Tiba-tiba di samping gue ada suara ketawa gitu, cewek ketawa, pinggir gue banget. Padahal waktu itu gue di lantai atas atau di kamar sendirian, gue jarang banget bawa temen. Jadi siapa tuh yang ketawa itu? Kadang gue juga ngerasa ada hawa panas tiba-tiba lewat, terus ada yang ketok-ketok pintu, terus juga ada langkah kaki duk lari-lari. Kayak ada sesuatu yang bikin gue tuh, ini apa sih gitu, bertanya-tanya. Dan gue jujur aja ngerasa aneh gitu, kok kayak gini, padahal kosan tuh sepi gitu kan. Nah, gue juga pernah lagi buka filter IG, filter kamera Instagram gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita nih kayak gini, fokusnya tuh ke muka kita doang kan, fokus ke muka kita, ya cuma ke kita doang. Tapi waktu itu anehnya kamera HP gua fokus tuh kedua, pertama ke muka gua, yang kedua di samping. Dan jujur aja gue di situ merinding, kaget, HP nyampe gua lempar ke kasur. Kok ada tiba-tiba pinggir gua? Dan pas malamnya juga gua tuh pinggir gua kan gua melek guling tidur, dan di belakangnya yang ngebelakangin gitu, dan di belakang gua ada mochi. Nggak lama dari kejadian itu, teman SMP gua waktu di pondok pindah ke kosan itu. Awalnya teman gua itu waktu dia kerja di apa ya, gua lupa, dia tuh tinggal di rumah kakaknya, di rumah tetehnya, kakak perempuan. Mungkin karena dia ngerasa sering ngerepotin kakaknya, akhirnya dia pindah ke kosan itu. Karena kakaknya juga udah menikah, mungkin kan malu gitu, dia mutusin kos di situ juga. Awalnya suasana kos jadi sedikit lebih rame karena dia sering banget bawa temen-temennya ke kosan. Kadang teman sekolahnya lah, kadang teman kerjanya lah. Bahkan sempat ada anak SMA yang ngisi kamar nomor 1. Selama kos ya agak rame, gangguan juga udah mulai berkurang karena keramaian itu. Walaupun suasananya masih tetap terasa sama geuman. Nah, mungkin ini salah satu puncak kejadian itu. Waktu itu gue baru pulang jam 8 malam tuh, gue bebersih, mandi lah gitu. Oh ya, gue baru inget, jadi si pedagang itu pindah, nggak ngekos di situ lagi, dan diisi sama teman gue SMP itu. Teman SMP gue itu namanya si John, dia ngisi yang kamar nomor 2 itu. Dan gue situ ya mandi, tidur.
Nah, jadi jam 10 tuh gue digedor-gedor sama teman SMP gue namanya Uden. San bangun San. Ya akhirnya gue bangun, apaan sih gitu ganggu gue capek banget gitu kan. Terus dia cerita lah, kejadiannya jam 10 lewat. Si John ini nganterin teman-temannya pulang ya ke bawah gitu, ke parkiran motor. Dan di kosan itu ada parkiran motor. Terus dia naik ke atas lagi. Tiba-tiba kamar nomor 1, kan si anak SMA itu udah nggak ngekos lagi. Kamar nomor 1 kebuka sendiri pintunya. Terus ada sosok makhluk gede, hitam, tinggi. Dan di situ nyamperin si John tuh nyampe kaku, gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya dia teriak, turun ke bawah, lari. Dan kebetulan ada si Uden lagi nongki lah biasa di warung si ibu. Akhirnya ngejar lah si Uden ngejar si John. Terus di situ ditenangin, akhirnya diantar ke atas. Terus diantar ke atas ya ngedor gua, cerita kayak gitu. Di situ si John itu nyampe, ya udahlah nginep lah di kamar gua, udah nggak apa-apa, kosongin aja kamar lu dulu, kosongin dulu beberapa hari. Terus gue bilang nggak bisa lah, gua udah ngantuk banget, nggak kuat. Akhirnya ya si Uden manggil teman-teman SMP kita waktu di pondok, manggil kayak gitu buat pada nginep. Jadi waktu itu si John tuh nyampe ditemenin beberapa hari, nginep tuh 4 orang atau 5 orang gitu. Gila tuh kejadian itu. Gue keringetan banget buat nyeritain kejadian yang ini, karena gue di situ juga beberapa hari kemudian gue nggak bisa tidur juga, kayak dek anjir apa nanti gue ngalamin gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu. Selang beberapa malam kemudian setelah kejadian itu, gue ngalamin juga, tapi beda sosok. Gue ngalamin kejadian yang paling gue ingat sampai sekarang. Sekitar jam 3 subuh apa jam 2 subuh, gue kebelat kencing. Akhirnya gue ke WC yang ada ngeliatin gue gitu. Gue masuk lagi ke WC itu karena udah gak kuat, kebelat. Setelah gue keluar dari kamar mandi, setelah gue keluar dari WC, orang kos kan berbentuk L. Ini WC, nah ini kamar gue kan. Kamar gue tuh pas letter L gitu, gue pas posisi di sini mau ke kamar gitu kan, di ujung gitu gue ngeliat sosok cewek kebaya merah, lehernya panjang banget, dan dia sedang natap ke arah gue kayak gini. Dia natap ke gue, dan gue waktu itu langsung kaku, langsung diam. Tapi gue inget, gue baca-baca, akhirnya gue bisa jalan. Dan pas gue jalan, si cewek itu masuk ke kamar nomor 7, langsung nembus ke kamar nomor 7. Gue di situ langsung sontak kaget, anjing masuk ke kamar nomor 7, samping kamar gue, cow. Gila. Malam itu juga gue langsung masuk dan mencoba untuk tidur. Tapi anehnya perempuan kebaya merah itu muncul lagi di mimpi gue. Di mimpi itu dia terlihat seperti minta tolong. Rasanya seperti bahwa dia tuh korban, apa ya, kayak korban kelam masa lalu gitu. Gua mimpi kayak dia tuh korban pesugihan dan minta tolong gitu. Dan pas bangun-bangun gua keringet dingin. Gua bangun jam 6, keringet dingin, ngelamun, akhirnya gua ngerokok. Anjir, sumpah gua keringetan banget, coba. Nah, habis itu ya biasalah gangguan-gangguan masih gua alami kayak gitu. Tapi gangguan ke gua tuh nggak nyampe nggak nyampe nerornya, nggak nyampe parah lah, nggak kayak ke teman gua. Kan teman gua tuh nyampe diteror beberapa kali katanya, kalau nggak salah tuh dia sering banget pas bangun ada yang kayak gitu, kayak gimana gitu. Beberapa waktu pas gua udah pindah, kan gua pindah ke Bandung tahun 2022, bulan apa ya gue pindah tuh, gue lupa, antara Juni atau Juli. Ya gue di sana ngobrol sama teman gue itu si John, ternyata dia masih ada di situ. Ya kalau
kalau nggak salah dia tuh di sana tuh berapa bulan ya, pas gue udah pindah tuh 4 bulan apa 3 bulan dia masih di situ. Kadang dia masih ngedengar hal kayak gitu, suara langkah kaki malam, suara ketawa, suara anak lari-lari, dan pintu kamar yang sering tiba-tiba kebuka. Ya masih sering ngalamin hal kayak gitu. Ya gue akhirnya bertahan ngekos di tempat itu hampir 1 tahun ya, 1 tahun lebih mungkin ya. Banyak kejadian yang gue alami di sana, dan sampai sekarang gue masih keingat kejadian itu, apalagi kejadian yang puncak itu. Kalau dari 7 kamar yang ada di kosan itu mungkin kosong karena orang-orang banyak ngalamin hal kejadian, mungkin gue nggak tahu. Yang dihuni manusia cuma ada 2-3 orang, lalu selain manusia siapa? Ya dulu kamar kos itu ramai banget, tapi gue nggak tahu juga kenapa tiba-tiba bisa sepi sesepi itu. Mungkin buat kalian yang mau share cerita pengalaman horor bisa DM Instagram gua yang ini, lo bisa chat, ceritain, nanti gua bakal bacain. Mungkin sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.